Puji Tuhan, Tuhan masih menolong ya sampai sekarang. Nah teman-teman, saya mau lanjutkan sharing saya itu tentang mengapa saya percaya, khususnya di tahap kedua, yaitu tahap kita mendengarkan mereka. Mari kita dengarkan mereka. Saya adalah seorang ateis. Saya punya prinsip bahwa segala sesuatu yang ada harus kelihatan. Saya tidak percaya kalau tidak bisa saya lihat. Kalau Tuhan itu ada, tunjukkan. Tuhan itu mana? Tunjukkan sama saya. Kalau saya bisa melihatnya baru saya percaya. Tuhan itu tidak mungkin ada karena kita nggak bisa melihat. Ingat, segala sesuatu yang ada harus kelihatan. Oke? Nah, gimana kalau contohnya kita punya teman-teman yang punya prinsip kayak gitu? Bagaimana caranya kita menolong mereka gitu di dalam pergumulan dengan mereka? Bahwa segala sesuatu harus kelihatan dulu baru saya percaya. Bagaimana caranya? Jelas kita harus pelan-pelan diskusi gitu ya. Ketika dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada itu harus kelihatan, kita tanyakan ulang. Emangnya segala sesuatu yang kelihatan, emang segala sesuatu yang ada itu harus kelihatan ya? Bagaimana dengan pikiran? Bagaimana dengan perasaan, kehendak, gravitasi, apalagi magnet, moral, kasih, adil? Apakah itu kelihatan? Apakah itu berarti mereka tidak ada? Apakah itu artinya itu tidak ada? Itu tidak benar karena nggak kelihatan. Ya kan? Kalau contohnya segala sesuatu kelihatan, maka pikiran kan nggak kelihatan, berarti nggak ada dong. Perasaan nggak ada dong. Mungkin kalau contohnya dia sudah sampai pada level ini, dia akan bertanya, itu kan beda kategori dong bro, beda kategori. Nah itu betul, itu beda kategori. Dan ateis itu juga beda kategori. Ketika dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada harus kelihatan, dia beda kategori. Dia telah memasukkan kategori yang satu di dalam kategori yang berbeda. Ketika dia mengatakan bahwa Allah itu tidak ada karena tidak kelihatan, dia sudah memasukkan kategori material di dalam Allah. Sedangkan Allah itu bukan material yang kelihatan. Allah tidak kelihatan memang. Kategori Allah memang tidak kelihatan. Jadi jangan dipaksa, saya baru percaya dia kalau dia kelihatan. Itu artinya kan memaksakan kategori. Sama juga dengan pikiran tadi, dengan dia mengatakan bahwa harus kelihatan barang-barang gitu. Pikiran kan bukan material, jadi makanya nggak harus kelihatan dia. Sama juga dengan Allah. Allah bukan material untuk yang bisa diraba, bisa dilihat. Sama seperti kayak gini loh contohnya ya. Ada seorang yang bilang kayak gini, saya tidak percaya warna itu, saya tidak percaya warna biru karena itu tidak ada aromanya. Nah itu kan beda kategori. Warna memang tidak beraroma gitu loh, warna biru nggak beraroma gitu. Jangan dipaksa warna biru harus beraroma karena kategorinya warna memang. Atau contoh gini, saya tidak percaya warna biru karena rasanya nggak manis, nggak ada rasa. Nah kan beda kategori. Ini rasa yang memang itu rasa, ini warna. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan itu memang roh, tidak kelihatan. Jadi jangan dipaksa untuk kelihatan. Bisa ngerti alur pemikirannya kan? Sehingga ini bisa membantu kita untuk memahami bahwa segala sesuatu itu nggak harus kelihatan. Ya, ada kategorinya. Dan Allah itu di dalam kategori dia sebagai roh, nggak kelihatan. Jangan dipaksa untuk kelihatan. Ya, semoga ini bisa membantu. Dan juga ketika kita menyelidiki pernyataan ini sebenarnya berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Mari kita pelan-pelan. Ketika dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada harus kelihatan, ini kan pernyataan. Pernyataannya segala sesuatu yang ada harus kelihatan. Kita tanya, pernyataan itu kelihatan nggak? Pernyataan itu tadi, segala sesuatu yang ada harus kelihatan, itu kelihatan nggak? Enggak kan? Itu konseptual toh. Itu pikiran toh. Nah, apakah pikiran tadi itu ada? Maksudnya kelihatan? Tidak kan? Tidak kelihatan. Jadi apakah pernyataannya tadi itu tidak ada, tidak benar? Jadi berkontradiksi. Jadi mengatakan bahwa saya baru percaya Tuhan kalau saya bisa melihatnya, itu logika yang bertabrakan dengan dirinya sendiri sih. Tadi alasan yang pertama bahwa tidak segala sesuatu itu harus kelihatan, enggak. Seperti pikiran enggak kelihatan.
kuasa Allah ternyata. Dan yang kedua, ingat, kategori Allah dan manusia itu beda. Allah itu memang gak kelihatan, memang kategori kayak gitu. Jangan di kategori untuk manusia yang bisa diraba, bisa dilihat, dimasukkan di kategori Allah. Enggak, jangan, beda kategori. Dan yang ketiga, ingat bahwa pernyataan Anda yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang harus kelihatan itu, segala sesuatu yang ada itu harus kelihatan, itu berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Dan yang paling keren, ini adalah keunikan di dalam teologi Kristen. Jelas kita percaya bahwa Allah tidak kelihatan, tetapi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, teman-teman bisa baca nanti, kita melihat bahwa ya, Allah itu nggak kelihatan, tetapi ingat bahwa Dia pernah memperlihatkan dirinya kepada kita dalam wujudnya sebagai manusia ketika Dia menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia pernah menjadi manusia sehingga kita bisa melihat, kita bisa merabanya waktu itu. Dan itulah keunikan iman Kristen. Semoga ini bisa memberkati teman-teman. Mari kita belajar teologi secara santai. Oke, thank you ya, masih bersama-sama.